Angsuran untuk Stargazer Karten ini kita mulai dari 4 jutaan aja, Bang. Ya. Jadi untuk rumah sewa, rumah masih orang tua, ya, itu bisa masih kita bantu, Bang. Walaupun dia ada data-data sedikit jelek, kita ada juga ada leasing yang lumayan. Bang Ragil bisa kasih garansi lah ya, Bisa, hitungan garansi. paling murah. Hyundai baru-baru ini kasih kebijakan terbaru. Dia ada penambahan nama dari model sebelumnya hanya Hyundai Stargazer. Kali ini ditambahin nama Kartens. Jadi seperti apa sih perubahannya dibandingkan Stargazer sebelumnya? Nanti bakal gua infoin lebih lengkap unitnya. Tetap tonton gua terus di channel gua, Brody. Nah, ini dia unitnya Hyundai Stargazer Kartens. Dia dapat nama baru dengan desain jauh lebih modern, jauh lebih fresh dibandingkan model yang sebelumnya. Kita bisa lihat dari bagian depan, dia jauh banget berbeda dibandingkan model yang sebelumnya. Ini jauh lebih fresh, jadi lebih enak dilihatnya yang model terbaru dengan nama terbaru juga, nama Kartens. Di sini ada logo Hyundai dan juga perpaduan warna black glossy. Juga desain lampu utamanya ini juga sudah terbaru. Dia mirip seperti Hyundai Creta N-Line. Jadi ada perbedaan dari desain lampunya. Ini dia lampunya udah full LED dari sini dan juga ini lampu utamanya. Di grillnya juga dia ada perubahan ya. Dibandingkan model sebelumnya jauh lebih kelihatan keren, lebih kelihatan fresh dengan warna silver. Terus desainnya juga lebih mengkotak, jadi lebih keker dibandingkan yang sebelumnya. Dan di atasnya ini lampu nih ya, jadi lampunya full dari ujung hingga ujung bagian sini. Jadi kalau kita nyalain lampunya, dia kelihatan lebih keren atau lebih jelas perubahannya dibandingkan yang sebelumnya. Desain bumper bawahnya udah desain terbaru. Dia juga sudah dilengkapi dengan sensor parkir di 4 titik. Ini untuk warnanya warna silver dan juga ada warna black dove-nya juga di bagian sini dan juga di bawahnya. Jadi perpaduan warna silver dan juga warna black dove. Ini untuk bagian depan dari Hyundai Stargazer Kartens. Kita lihat di bagian mesinnya. Nah, seperti ini bentuknya dari mesin Hyundai Stargazer Kartens. Dia sudah dilengkapi juga dengan peredam. Dia menggunakan kode mesin Smart Stream 1,5 MPI inline dengan 4 silinder 1500 cc, lebih tepatnya 1497 cc dengan horsepower di 115 PS di torsi 143,8 Nm. Oke, sekarang gua udah ditemani sama Bang Ragil. Siap, Bang. Oh, yang Bang Ragil. Ya. Ini untuk Hyundai Stargazer Kartens itu ada promo apa aja? Kita lagi ada program finance, yang dimana programnya 50-50, Bang Rudi. 50-50. Iya. Nah, gimana tuh? Coba jelasin. Jadi 50% bayar tahun ini. Oke. 50% lagi nanti tahun depan. Tahun depan. Jadi nggak ada angsuran selama setahun. Oke, bisa dibilang kayak lu nyawa, tapi lu nggak perlu bayar. Betul. Iya, ya, keren banget. Gitu. Nah, ada promo lagi nggak kira-kira? Kita juga ada bunga 0%, Bang Rudi. Bunga 0% ada juga? Ada bunga 0%. Oke, selama berapa tahun? Kita selama 1 tahun. 1 tahun bunga 0%. Yang itu tetap ada angsuran ya, ada tiap angsurannya. bulannya. Jadi bisa milih lah ya, mau yang 50-50 atau yang bunga 0%. Betul banget. Oke. Nah, kalau mau angsuran minim kira-kira bisa nggak? Angsuran untuk Stargazer Karten ini kita mulai dari 4 jutaan aja, Bang. 4 jutaan udah bisa bawa pulang nih mobil Bisa ya? bawa pulang ini. Oke, kalau DP-nya sendiri? DP start kita mulai dari DP murni ya, DP murni 20%. 20% udah bisa bawa pulang nih Bisa mobil bawa ya? pulang ini. Anjay, keren banget sih. Bisa pilih tuh mau DP 20% atau angsuran mulai 4 jutaan. Pilih aja salah satu. Betul. Bisa langsung hubungi Bang Ragil. Oh ya, Bang Ragil ini dealernya di mana, Bang Ragil? Kita ada di Hyundai Cibubur, tepatnya keluar tol Jatikarya langsung depannya, Bang. Oke, depan tol Jatikarya ya. Tol Jatikarya. Oh ya, Bang Ragil. Ini kalau misalkan ada teman-teman nih yang mau ngambil mobil Hyundai Stargazer Kartens,
Cuma dia masih kontrak nih, bisa dibantu nggak tuh? Bisa Bang Bisa Rudi. dibantu ya. Jadi untuk rumah sewa, rumah masih orang tua, Ya. itu bisa masih kita bantu Bang. Bisa dibantu ya. Bisa Jadi apapun itu bisa diomongin langsung ke Bang Ragil ya. Betul, Bang. Semuanya bisa dikondisikan. Walaupun dia ada data-data sedikit jelek, ya kita ngomong diskusi. Oke. Kita juga ada leasing yang lumayan lah. Gitu. Intinya apapun itu diobrolin dulu Bang Betul. Ragil ya. Bisa langsung konsultasi langsung ke Bang Ragil. Betul. Kayak gimana pun datanya bisa diomongin langsung ke Bang Ragil. Betul. Oh ya Bang Ragil, kalau misalkan dari teman-teman dia udah punya hitungan nih, bisa nggak sih di-compare hitungan? Oh bisa banget Bang Rudi. Bisa banget. Nah, bisa Oke. banget. Jadi kalau Nah. teman-teman udah dapat hitungan, Ya. mau kita diskusin lagi hitungannya lebih murah, bisa Maragil. Bisa ya. Bang Ragil bisa kasih garansi lah ya. Bisa, hitungan kita paling garansi. murah. Ah. Jadi bisa langsung hubungi Bang Ragil tuh ya. Betul. Kalau mau dapat hitungan paling murah untuk Hyundai itu sendiri. Betul. Ini kalau teman-teman mau test drive tuh, itu bisa datang ke rumah atau dia harus datang ke sini nih. Bisa banget Bang Rudi. Bisa ya? Test drive boleh main ke showroom sambil Boleh lihat main ke unitnya. Oke. Atau Ragil samperin. Oke, jadi bisa request lah Bisa ya. request. Kalau mau disamperin ke rumah bisa. Kalau mau langsung datang Hyundai Cibubur juga bisa ya. Bisa, betul. Bisa lihat langsung semua unit yang ada Nah, di betul. Hyundai Cibubur. Kalau teman-teman mau trade in, itu ada program nggak atau ada promo nggak tuh? Oke. Teman-teman kalau yang mau trade in all brand, Ya. kita lagi ada program juga Bang. Ada program Ada juga. program tambahan. Oke, program tambahan juga Sama ya. vendor kita langsung. Oke, bisa langsung tuh kalau mau trade in atau beli baru kredit cash bisa langsung hubungi ke Bang Ragil. Oke Bang Ragil, thank you untuk waktunya Siap. Bang Ragil. Sama-sama, Bang Nah, Lutfi. jangan lupa kalau mau beli mobil Hyundai Stargazer langsung kontak langsung ke Bang Ragil. Betul. Udah kasih tadi untuk promonya paling the best dan juga bisa trade in juga. Ini bagian samping dari Hyundai Stargazer Cartens. Kurang lebih seperti ini, nggak begitu banyak perubahannya sama model sebelumnya. Yang terlihat perubahannya itu di bagian sini nih. Dari lampunya, desain lampunya ada perubahan dibandingkan yang sebelumnya, jauh lebih menarik dan juga lebih tegas, dan juga garis ini nih tarikannya juga berbeda dibandingkan desain yang sebelumnya. Dia juga belum dilengkapi dengan over fender. Untuk profil bannya kurang lebih sama di 205/50 ring 17. Nah ini bedanya juga di desain dari peleknya itu sendiri. Dia sudah two tone dengan warna silver dan juga warna grey atau abu-abu metalik, abu-abu glossy. Untuk desain dari peleknya itu sendiri, jadi terlihat lebih keren. Di bagian spionnya kurang lebih sama. Dia warna bodi di bagian atasnya warna merah. Kita sudah dilengkapi dengan lampu sen, tetapi dia belum dilengkapi dengan kamera 360. Lebih kerennya lagi di bagian sini kurang lebih sama, nggak ada perubahan. Ini ada sensor, ketika kita mau belok ada yang menghalangi, dia otomatis bakal melakukan pengereman. Adanya di sini, jadi keren banget untuk Hyundai Stargazer Cartens. Atau yang sebelumnya kurang lebih sama juga. Di bagian atas dia sudah ada over fender juga, cuman ini hanya aksesoris ya. Ini nggak bisa ditaruh beban di bagian atasnya. Nah untuk kaca filmnya sendiri dari Hyundai Stargazer Cartens, dia menggunakan kaca film Smith Film dengan kecerahan 60 di bagian kanan kiri dan juga belakang, serta 20% di bagian depannya. Nah untuk di handle pintunya dia warna body, sudah dilengkapi juga dengan keyless entry. Di bagian bawah di sini juga ada lekukan tegasnya seperti model sebelumnya, dan juga di bawahnya ini ada warna black glossy listnya dari depan hingga ujung bagian belakang. Jadi terlihat lebih tegas dan juga lebih bagus lagi di Hyundai Stargazer Cartens ini. Nah di sini untuk tangki dari Hyundai Stargazer itu sendiri di sebelah kiri. Untuk kapasitasnya dia di 46 liter untuk Hyundai Stargazer Cartens. Coba kita lanjut ke bagian belakang dari Hyundai Stargazer Cartens. Dari belakang terlihat jelas perbedaannya dibandingkan model sebelumnya, yaitu dari desain lampunya. Desain lampunya jauh lebih berbeda dengan model yang sebelumnya. Ini kelihatan lebih sporty, lebih stylish, dan juga lebih keren. Ini untuk lampu sennya di bagian sini, dan juga untuk lampu utamanya dan lampu remnya di bagian sini. Untuk lampu mundurnya dia ada di bagian bawah sini, serta sudah dilengkapi juga dengan reflektor. Di bagian atas dia sudah menggunakan shark fin antena dengan warna black glossy, dan juga sudah dilengkapi dengan head mount stop lamp di bagian sini. Jadi kalau kita
ngerem otomatis bakal nyala untuk lampunya itu sendiri. Dia belum dilengkapi dengan rear defogger di bagian belakang. Sudah ada rear wiper. Ini juga ada desain lampunya di bagian sini. Ada logo Hyundai dan juga Stargazer di bagian sininya. Terus sebelah kanan dia ada emblem Prime dan juga di sebelah kirinya ada emblem Cartens. Nah, di bawahnya lagi dia sewarna black dove. Untuk bumper bawahnya juga ada perubahan ya desainnya dibandingkan yang sebelumnya. Ini jauh lebih fresh dan juga terlihat lebih menarik. Di sini dia sudah dilengkapi juga dengan kamera mundur di bawah sini. Coba kita lihat di bagian bagasinya. Nah, ini dia bagasi dari Hyundai Stargazer Cartens. Dia cukup lega. Dia juga sudah bisa rata lantai. Di sini juga ada tempat kompartemennya juga yang lumayan lega. Ada banyak banget untuk kompartemennya. Jika kita tutup, dia rata semuanya, nggak ada selanya. Jadi benar-benar rata. Ini juga lumayan buat muat kurang lebih bisa 3 koper besar dan juga ditambah lagi koper kecil di bagian sini. Ini lumayan lega untuk bagasi dari Hyundai Stargazer Cartens apabila kita lipat di kursi baris ketiga. Coba kita naikkan dulu kursinya. Nah, ketika kita naikkan kursinya, dia sedikit makan tempat ya. Jadi untuk bagasinya nggak begitu lega. Paling ini kita agak naikin sedikit, baru dia agak lumayan untuk tempat bagasinya dari Hyundai Stargazer itu sendiri. Coba kita lanjut ke bagian interiornya. Oke, kita lihat interior dari pintu Hyundai Stargazer Cartens. Nah, kurang lebih seperti ini untuk interiornya. Dari pintunya itu sendiri kurang lebih juga ada perubahan. Ini di atasnya dia masih hard plastik. Dia sudah dilengkapi juga dengan ambient light. Terus di sini untuk handle pintunya dia warnanya warna silver. Nah, ini kerennya nih. Di sininya dia seperti bahannya bahan kain. Dia ada corak-coraknya seperti kain asli dan juga di sini sudah dilengkapi dengan jahitan-jahitan asli. Jadi terlihat lebih berkelas untuk di pintu dari Hyundai Stargazer Cartens. Nah, ini untuk pengaturan power window-nya, dia yang otomatis hanya di bagian driver. Untuk penumpangnya dia masih manual. Untuk pengaturan spion juga dia ada di bagian sini. Dia sudah dilengkapi juga dengan door pocket yang lumayan banyak ya, ada 3, 1, 2, 3 dan juga sudah dilengkapi dengan speaker juga. Ini untuk speakernya dia sepertinya masih speaker yang biasa, bukan speaker Bose khas dari Hyundai. Coba kita masuk ke dalam. Oh, satu lagi, dia di sebelah sini dia sudah dilengkapi juga dengan tweeter. Dia berbeda tempatnya, yang biasanya ada di sebelah sini dia ditaruhnya di bagian pintunya. Di sininya dia ada lubang anginnya. Nah, ini juga ada nuansa-nuansa seperti kain juga di bagian sini dan juga ada list warna silver. Ini ada kisi-kisi AC-nya di bagian sini. Di sini ada tempat penyimpanan. Nah, ini tuh buat ngebuka bagasi dia di bagian sini. Karena dia matic, dia hanya 2 pedalnya. Untuk ngebuka tangki bensin dia ada di sebelah sini di bawah. Nah, untuk pengaturan kursinya dia masih manual. Buat adjust kursinya di bagian paha kita masih manual, buat recliningnya masih manual, dan juga slidingnya masih manual. Jadi masih full manual. Kurang lebih desain setirnya seperti ini. Dia juga ada sedikit perubahan. Dia sudah dilengkapi dengan adaptive cruise control. Pengaturannya di bagian sini untuk cruise controlnya, dan juga dia sudah dilengkapi juga dengan lane keeping assist. Jadi nggak bakal keluar jalur dari jalanan itu sendiri. Nah, di sebelah sini dia ada voice command, ada mode juga, ada buat angkat dan juga matikan telepon, dan juga buat volume di sebelah sini. Coba kita nyalain untuk head unitnya atau MID-nya. Nah, kurang lebih seperti ini tampilannya dari MID Hyundai Stargazer Cartens. Kurang lebih animasinya masih analog, akan tetapi dia digital. Jadi ini tampilan dari MID Hyundai Stargazer Cartens. Dia desainnya masih analog, cuman dia LED.
karena dia bisa berubah di bagian sininya tampilannya. Yang tadinya cuman di analog seperti ini, apabila ada pintu yang belum terbuka, dia bakal kelihatan animasi dari mobilnya itu sendiri. Berarti kurang lebih seperti ini MID dari Hyundai Stargazer Car-Tense. Dia bisa diatur dari tombol yang ada di sini. Untuk setirnya sendiri dia udah kulit sintetik. Dia juga ada gripnya juga di sini nih. Ada potongan garis. Jadi kita nyaman buat pegangannya, dan juga dia ada desain jahitan-jahitannya juga. Di bagian setirnya di sini juga ada warna-warna silvernya, list silver. Ini full list silver. Coba kita lihat dari head unitnya dari Hyundai Stargazer Car-Tense. Seperti ini kurang lebih tampilannya. Di sebelah sini ada jam. Coba kita lihat ada juga tanggal. Kita lihat dulu settingannya. Nah, di atas bisa ada info pembaruan perangkat lunak. Jadi kita bisa upgrade untuk perangkat lunak dari Hyundai Stargazer itu sendiri. Ini ada beberapa, ada platformnya, ada tanggal perbaruinya juga, ada model dan juga versi perangkat lunaknya. Di bawahnya lagi ada info sistem, di sini ada memori. Nah, untuk kapasitas memorinya itu sendiri dia 128 MB. Penyimpanan untuk memo suara juga bisa. Terus ini ada panduan buat pemiliknya juga. Dia harus scan QR menggunakan ponsel. Terus di bawahnya juga ada yang baru. Coba kita klik dulu. Nah, yang baru ini versi perangkat lunaknya. Jadi kita bisa upgrade juga dengan scan QR yang ada di sini. Terus juga di sini ada informasi modem. Nah, informasi modemnya itu sendiri kita harus connect dengan aplikasi Bluelink. Jadi hanya yang beli kendaraan Hyundai Stargazer aja yang bisa tahu informasi modemnya itu sendiri. Jadi nggak semua orang bisa ya. Terus kita di sini ada pengaturan buat tanggal dan waktu. Bisa atur zona waktu otomatis dan juga format waktu atau format jamnya juga. Terus di bawahnya ada pengaturan bahasa. Ada bahasa Indonesia, bahasa Inggris, dan juga bahasa Korea. Jadi sesuai dengan bahasa yang kita mampu, kita bisa setting di sini. Terus di bawahnya juga ada keyboard. Keyboardnya itu sendiri dia ada beberapa tipe. Yang di atas ini coba kita lihat dulu, dia ada tipe tampilannya QWERTY atau bisa sesuai dengan abjad A, B, C, D. Nah, ini biasanya kita pakai di handphone kita. Kalau kita mau urutan abjadnya, tinggal kita pilih aja di yang satunya lagi. Terus juga di sini keyboard bawaan dia Inggris dan juga Korea. Terus dia juga ada unit. Ini ada satuan suhu, derajat Celcius, juga derajat Fahrenheit. Ada satuan efisiensi bahan bakar, kilometer per liter. Dan juga biasanya itu buat average ya, berapa kilometer per liternya bisa disetting dari sini. Satuan tekanan ban juga ada, PSI, KPA atau bar. Jadi kita tinggal setting sesuai dengan yang kita mau. Terus juga ada setelan media juga. Ini ada media nonaktif saat kendaraan dihidupkan. Sistem audio tetap aktif meski kendaraan dimatikan, atau tampilkan notifikasi pembaruan media. Kita bisa pilih ya. Terus di bawahnya lagi ada kembali ke setelan awal atau setelan pabrik. Apabila kita lupa nyeting apa, kita bisa kembalikan lagi ke setelan awal. Oke, coba kita lihat di sini ada pengaturan buat radionya. Ini ada beberapa siaran, juga kita bisa tambahkan stasiun atau kita bisa simpan untuk settingan dari radio yang kita mau. Terus di menunya sebelah sini ini ada dia tampilan navigasi, yaitu posisi kita ada di sebelah mana, kita bisa klik. Nah, ini kurang lebih seperti ini tampilannya. Kita bisa pencet di sini. Ini tampilan kita, posisi kita ada di sebelah mana. Nah, kita bisa zoom seperti ini. Dia juga bisa perintah suara dari navigasi. Nah, panduan dengan volume dia juga sudah bisa, atau bisa dibilang voice command. Terus kita bisa zoom out atau kita mau zoom in juga bisa. Di sini ada atur sebagai tujuan,
ada simpan lokasi dan POI terdekat. Nah, untuk pencariannya sendiri dia ada di sini. Jadi dia sudah nggak perlu connect lagi. Tinggal punya sini, kita mau tuju kemana, tinggal kita ketik aja dengan sesuai dengan tujuan yang kita mau. Coba kita kembali, di sini ada menu. Nah, di sini ada menu info sekitar. Di sini ada tampilkan icon POI di peta. Coba kita pencet. Nah, kurang lebih seperti ini. Kita bisa pilih SPBU ada di mana aja. Kita bisa pilih juga tempat parkir, restoran. Resto itu ada yang cepat saji, ada kafe, minimarket, banyak banget pilihannya sesuai dengan yang ada di aplikasi Google Maps. Terus juga di sini ada simpan lokasi. Nah, kita bisa simpan lokasi seperti rumah, kantor, atau tempat-tempat favorit yang kita mau simpan bisa kita simpan juga di sini. Terus juga di sini ada tampilkan info lalu lintas. Cuman untuk tampilkan info lalu lintas ini kita harus dalam kondisi berjalan. Kalau kita kondisi berhenti, dia tidak bisa menampilkan kondisi lalu lintas saat ini. Dan itu yang sebelah sini untuk mematikan layar. Nah, kurang lebih seperti ini. Apabila kita ingin menyalakan, tinggal kita pencet aja, otomatis nyala kembali. So, kembali ke menu. Dari sini kita bisa lihat geser ke samping. Di sini ada beberapa aplikasi, ada kiblat. Apabila kita mau sholat, kita bisa menentukan arah kiblat di sini. Begitu pencet. Nah, kurang lebih seperti ini untuk maps arah kiblatnya. Nah, ini kiblatnya. Dan juga tampilan sebelah sininya masih di radio. Begitu kembali ada peta, ada navigasi, ponsel, proyeksi ponsel, atau saat kita connect ke handphone, dia juga ada memo suara, suhu, mode valet, mode senyap, radio, media, dan setelan. Ada banyak banget ya. Ada blue link juga, notifikasi juga, panduan kepemilikan. Bisa kita lihat perubahan di bagian dashboardnya. Ini di atas masih hard plastik, cuman dia dengan desain terbaru dibandingkan model yang sebelumnya ya. Terus di sini ada ambient light juga warna biru. Di sini masih hard plastik juga. Cuman di nuansanya seperti dia ada kain. Cuman di sini ini masih hard plastik ya. Ada jahitan aslinya juga. Di sini ada list warna silver dari ujung hingga ujung muter ke sampai sini. Jadi desainnya jauh lebih menarik dibandingkan model yang sebelumnya. Di sini ada tempat penyimpanan yang lumayan lega. Di sini juga ada tempat penyimpanan. Di sini ada kisi-kisi AC juga di sebelah kanan, dan sebelah kirinya sudah dilengkapi juga dengan kisi-kisi AC. Di sini untuk lampu, di sini untuk kaca bagian tengah. Yang di sini ada blue link dan juga SOS. Jadi kita nggak bisa sembarangan untuk pencet keduanya, hanya kondisi darurat aja. Di sini ada buat lampu baca, ada 2 tahapan, 1 dan 2. Terus di sini dia belum dilengkapi juga dengan kaca di bagian driver, akan tetapi di passenger dia sudah ada kacanya, cuman belum dilengkapi dengan lampu. Di sebelah kanan kiri, sebelah kanannya nggak ada hand grip, sebelah kirinya sudah dilengkapi juga dengan hand grip. Nah, kurang lebih AC-nya seperti ini. AC-nya udah digital. Ini semburan AC-nya di bagian atas ini. Untuk lampu hazard dengan desain terbaru juga. Untuk AC-nya dia sudah full LED untuk AC-nya itu sendiri. Dia pengaturannya seperti ini, tinggal naik turun aja. Untuk suhunya, tampilannya juga sudah lengkap untuk pengaturannya. Terus di bawah sini sudah dilengkapi juga dengan port USB Type C dan USB Type E, dan juga ada soket 12 volt. Jadi lumayan banyak untuk tempat pengecasannya. Nah, untuk Stargazer Cartens ini dia sudah dilengkapi dengan wireless charger. Di sebelah sini tinggal kita taruh aja handphonenya. Nanti bakal kita coba juga. Nah, di sini ada drive mode, ada beberapa drive, ada beberapa mode berkendara, ada mode smart, mode eco, normal, dan juga mode sport. Dia ada 4 mode untuk berkendaranya. Di sini ada active stability control, dan juga di sini ada buat sensor parkir. Nah, ini tuh handle-nya kurang lebih seperti ini dengan desainnya jauh lebih keren, seperti mobil sport. Pegangannya lumayan enak untuk
handle-nya itu sendiri. Dia ada P, R, N, D dan juga S plus dan juga min. Terus di sini udah ada electric parking brake disertai dengan auto hold. Dan juga di sini ada tempat penyimpanan atau buat taruh minuman, bisa di sini ada 2. Terus di sini sudah dilengkapi juga dengan armrest yang bisa kita buka, dan juga ada console boxnya yang lumayan lega untuk console boxnya itu sendiri. Nah, lebih kerennya lagi dari desain joknya itu sendiri. Desain joknya ini berbeda dengan model yang sebelumnya. Ini ada desainnya ini seperti kain, cuman terlihat lebih empuk. Kalau kita pegang seperti ini empuk banget, jadi kita nyaman duduknya. Dan juga di sini ada kulit sintetiknya juga, dan juga ada jahitan-jahitan aslinya. Jadi lebih nyaman, seperti dipeluk sih posisi kita duduk di kursi atau jok mobil Hyundai Stargazer Car10 itu sendiri. Coba kita lanjut ke bagian baris kedua dari Hyundai Stargazer Car10. Gua sekarang di baris kedua dari Hyundai Stargazer Car10. Di bagian pintunya kurang lebih sama. Ini masih hard plastik. Di sini ada soft touch-nya juga. Nah, ini untuk power window-nya masih manual. Ini warnanya silver, dan juga ada dot pocket atau tempat penyimpanan juga, dan juga sudah dilengkapi juga dengan speaker. Nah, ini yang modelnya Captain Seat, jadi kita bisa turunin sandarannya, jadi kita lebih nyaman. Terlihat mobil ini mobil mewah banget dari Hyundai Stargazer Car10. Nah, di bagian sini dia ada tempat penyimpanan juga. Nah, lumayan banyak, ada 2, 1 dan 2. Terus di sini ada tempat pengecasan, USB Type C, dan juga ada tempat penyimpanannya juga. Lebih kerennya lagi dia di bagian sebelah sininya. Coba kita pindah ke sebelah sini. Lebih kerennya lagi di sebelah kirinya ini, dia ada tempat buat seperti meja. Cuma ini ada maksimal cuma 3,5 kilo. Ini kalau kita naruh laptop kayaknya sepertinya dia nggak muat atau nggak kuat, karena nggak begitu gede juga. Mungkin kalau kita naruh tab ini bisa, karena di sini ada selanya. Jadi lumayan cukup, dan juga kita bisa makan juga di sini. Jadi banyak banget tempat, fungsinya juga banyak banget dari Hyundai Stargazer Car10 itu sendiri. Nah, di sini juga ada tempat penyimpanan. Coba kita lanjut ke baris ketiga dari Hyundai Stargazer Car10. Nih, gue di baris ketiga dari Hyundai Stargazer Car10. Legroomnya juga masih ada space. Ini sekitar 4-5 jari. Untuk headroomnya juga masih ada space sekitar 3 jari. Jadi masih nyaman. Headrestnya juga kita jadi lebih nyaman duduk di baris ketiga dari Hyundai Stargazer itu sendiri. Nah, di sini ada tempat penyimpanan juga, tempat minum, dan juga bisa naruh handphone, dan juga ada tempat pengecasannya. Cuman ini masih ada sambungan atau pakai soket tambahan lah ya. Nah, kurang lebih seperti ini. Di baris ketiga juga sudah nyaman. Kanan kirinya juga sudah ada tempat penyimpanan buat minum, dan juga buat naruh handphone. Jadi juga di baris ketiga, baris kedua, dan juga di baris pertama ini nyaman banget duduk di Hyundai Stargazer Car10. Oke, itu tadi review gua untuk Hyundai Stargazer Car10 facelift di tahun 2025. Kalau kalian tertarik untuk beli mobil Hyundai Stargazer Car10, lu bisa hubungi teman gua tadi, Ragil, di nomor di bawah ini. Untuk alamatnya sendiri dia di Hyundai Cibubur. Terima kasih untuk kalian semua yang udah nonton video gua dari awal sampai selesai. Untuk kalian semua yang pengen gua nge-review mobil apa lagi, lu bisa tulis di kolom komentar. Terima kasih yang udah ngikutin gua dari tadi. Jangan lupa ikutin gua terus di video-video gua lainnya, tetap di channel gua, Brody.